wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, kita ketemu kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kemarin kita telah mempelajari para tokoh-tokoh Sultan Ayyubiyah, dan yang terakhir kita mempelajari ibrah yang dapat diambil dari keteladanan para tokoh tersebut. Dan saya memberikan tugas kemarin, yaitu 5 soal yang langsung dikirim ke Telegram saya. Jadi karena bentuknya kemarin itu berbeda, jadi saya koreksi sendiri, sehingga itu saya tunggu dan nanti saya gunakan untuk penilaian ketika semesteran. Maka anak-anak harus diperhatikan apa yang menjadi tugas dan perintah guru, itu hendaknya dijalankan dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap kali tatap muka lewat media itu selalu memberikan tugas, dan itu dalam rangka untuk mengontrol anak-anak. Makanya itu tugas yang saya sampaikan, selalu saya tunggu agar supaya nanti di dalam penilaian lengkap nilai-nilai yang bisa digunakan dalam penilaian. Kita kemarin telah sering menyinggung istilah perang salib, dan di sini kita akan mempelajari periodisasi perang salib pada masa kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Ya, meskipun kemarin telah disinggung ketika pada masa Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi maupun ketika pada masa Sultan Al-Kamil, Al-Adil dan sebagainya, di sini akan lebih sistematis periodisasi perang salib, yaitu ada 8 periodisasi, 8 periode. Ada yang di buku yang lain mengatakan ada yang 11. Itu hanya sebuah pengelompokan saja, hakikatnya sama. Perang salib, istilahnya setiap nama itu pasti dikaitkan dengan kejadiannya. Kalau di masa kalian kelas 7 ada perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya, perang Uhud dan sebagainya, itu semuanya dikaitkan dengan situasi dan kondisi di masa itu. Uhud karena di Bukit Uhud, Badar karena di dekat Bengawan Badar dan sebagainya. Perang salib juga demikian halnya. Perang salib itu karena apa? Orang-orang Kristen menggunakan simbol salib. Jadi simbol-simbol yang digunakan itu kemudian populer menjadi nama perang salib. Perang orang Kristen di masa dinasti Ayyubiyah melawan umat Islam kala itu, sehingga terkenal dengan populer nama perang salib. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perang salib sing dadekno menyebabkan perang salib terjadi. Yang pertama, faktor ketidakbebasan dalam beribadah. Memang ibadah itu kebutuhan yang sangat asasi, sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi.
Jadi dalam sejarah-sejarah itu demikian. Kalau mempelajari sejarah umum juga demikian. Jadi ketika dinasti Turki salju, jadi di Yerusalem, Palestina, itu banyak orang-orang dari Eropa yang datang ke sana untuk mengunjungi Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu tempat yang diyakini suci oleh ketiga agama. Ada agama Islam, Kristen, atau Nasrani dan Yahudi. Banyak orang-orang Eropa datang ke Yerusalem, Palestina. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk beribadah di sana. Tapi dalam perjalanannya, dalam perjalanan waktu, orang-orang Kristen merasa tidak bebas beribadah di sana, di Yerusalem. Dikarenakan diperlakukan oleh tentara Turki salju. Jadi tidak semua pemerintahan kerajaan Islam itu memperlakukan demikian. Ada apa istilahnya, tidak secara resmi melarang, itu tidak. Hanya itu orang-orang tertentu atau oknum militer saja yang melarang atau memperlakukan kasar terhadap mereka ketika mereka berada di Yerusalem, yaitu ketika tentara salju, sehingga mereka itu yang menyebabkan mereka melakukan sebuah gerakan perlawanan. Kemudian faktor politik. Kalau tadi faktor ketidakbebasan dalam beribadah. Faktor politik. Jadi banyak wilayah-wilayah awalnya itu dikuasai oleh orang-orang Eropa. Ketika Islam lahir, berkembang, masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya, ini umat Islam semakin memperluas wilayah. Perluasan wilayah itu dalam rangka dakwah Islamiyah, bukan dalam rangka untuk menjajah, mengeksploitasi kekayaan alam di suatu wilayah tersebut untuk kemakmuran negaranya, itu tidak. Tapi misi umat Islam adalah dakwah Islamiyah. Nah, di sisi lain orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi ini merasa terusik karena wilayah yang asalnya bisa diambil manfaat kekayaannya, mereka semakin terdesak. Wilayah yang mereka duduki semakin sedikit, bahkan semakin habis. Meskipun tujuan awal orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, itu tujuannya adalah suci, tapi dalam perkembangannya mengalami pergeseran, sehingga sing awalnya tujuannya suci, bersih, beralih ke dalam rangka mengeruk kekayaan alam di wilayah-wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Oleh karenanya mereka melakukan perlawanan dalam kurun waktu berikutnya. Itu diantara faktor penyebab perang salib. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Wah, ini ada kaitannya dengan faktor politik. Wilayah yang diesidik sedikit, otomatis kekayaan alam yang mereka keruk semakin sedikit.
Ini mengurangi ekonomi bagi mereka. Karena mereka mengeksploitasi, mengeruk kekayaan alam itu dalam rangka untuk membiayai negaranya, untuk membiayai gereja di Eropa sana, baik itu Inggris, Prancis, Jerman dan sebagainya. Jadi semakin wilayahnya sedikit, otomatis mereka di dalam mencari rempah-rempah, mencari kekayaan alam yang ada, mereka semakin sedikit pendapatannya, dan itu mengusik mereka. Nah, yang keempat atau yang faktor penyebab yaitu faktor kekuatan gereja dan paus. Tanpa didukung oleh faktor gereja dan paus, maka sulit untuk menggerakkan, menggelorakan semangat perang yang mereka sebut dengan sebutan perang salib. Karena Eropa yang penduduknya adalah mayoritas Kristen, ada bagian yang tertentu ya, Andalusia dan sebagainya, tapi itu dalam perkembangan berikutnya yang awalnya Islam. Ini digelorakan, diberi instruksi, perintah dari Paus Urbanus II. Jadi lewat usulan dari para dewan gereja, yaitu para pendeta-pendeta, kemudian diputuskan untuk diseru, diperintahkan untuk melakukan perlawanan terhadap Islam. Jadi perang agama motifnya. Nasrani, Kristen melawan umat Islam. Jadi memang digelorakan, dikobarkan oleh dewan gereja. Bahkan di atasnya adalah paus pimpinan para orang Nasrani sedunia itu. Sampai-sampai Paus Urbanus II ini mengunjungi kamp-kamp militer, basis-basis militer Kristen, sampai berpesan di antara pesan Paus Urbanus II. Yang pertama, tentara yang gugur di medan perang salib seluruh dosanya akan diampuni. Nah, ini keyakinan, ini imannya kuat, mlebu swarga, nek cara Islam belum mati syahid. Ini mengalahkan segalanya. Yang kedua, seluruh harta pahlawan perang salib akan dilindungi gereja. Jadi hartanya dilindungi gereja untuk kepentingan gereja. Kemudian bagi yang mati dalam perang itu, mati dalam peperangan, maka matinya masuk surga atau mati syahid. Nek wong Islam sing pertama dosane diampuni karena membela salib, hartane dilindungi, dan yang ketiga masuk surga dijamin. Ini pesan-pesan Paus terhadap militer-militer Kristen, sehingga itu menjadikan semangat para militer Kristen. Akhirnya terjadi perang salib, dikumpulkan para pasukan militer-militer maupun relawan. Nah, berikutnya kita sambung di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah sangat singkat sekali, sudah hampir 1/4 jam. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Masalah kelanjutan ceritanya, kronologi terjadinya perang salib kita lanjutkan besok, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Fattah. Untuk itu pada anak-anakku sekalian, bahwa ini masih ada sedikit waktu, mungkin barangkali anak-anak bisa tanya. Kalau memang tidak ada materi yang tidak ada ya, oke. Oke, di materi bisa nanti atau pertanyaan dikirim, tidak ada. Terima kasih Bapak Abdul Fattah.